Amin 1 jelang sidang perdana gugatan cerai Baim Wong dengan Paula Verhoeven. Ini seperti apa sih mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore kepada teman-teman semua. Kalau persiapan insya Allah sudah siap lahir batin ya. Jadi Baim Wong sudah siap lahir batin. Besok insya Allah jam 9 pagi dia mungkin paling cepat sudah ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan dia sudah menyampaikan saya siap hadir untuk menghadiri persidangan tersebut, karena ini adalah bagian dari perjalanan hidup dia. Jadi saya siap Bang, karena saya sudah mengajukan gugatan atau permohonan ikrar talak, maka saya siap untuk hadir di dalam persidangan besok seperti itu. Bang, semalam katanya sempat mampir ke rumah Baim Wong. Mungkin ada obrolan apa aja sih Bang? Nggak ada obrolan yang kita bahas itu. Dia tanya proses persidangan itu seperti apa, ya saya sampaikan. Biasanya secara hukum setiap dalam perkara perceraian ataupun perkara perdata yang lainnya biasanya ditanya pihaknya. Jadi pihak itu artinya prinsipal. Jadi dalam hal ini karena pemohonnya adalah Muhammad Ibrahim alias Baim Wong, yang akan ditanya nanti dia apakah benar dia telah mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan ikrar talak. Kalau memang benar, apa benar kuasa hukumnya itu yang bernama ini? Itu pertanyaan, itu pasti itu pertanyaannya, karena itu untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran persoalan ini. Karena di dalam perkara terkait dengan perkawinan, khususnya terkait dengan perceraian, itu adalah sengketa batiniah. Biasanya majelis hakim atau hakim hanya fokus mencari kebenaran, benar atau tidak Anda mengajukan permohonan ini, benar atau tidak Anda telah menunjuk seseorang menjadi kuasa hukum. Itu prosesnya seperti itu. Dan langsung diarahkan ke mediasi dulu atau gimana Bang? Kalau para pihaknya hadir sesuai dengan surat edaran, pasti akan ditunjuk hakim mediator. Jadi satu orang biasanya hakim mediator itu yang akan memfasilitasi mereka untuk membahas persoalan tersebut mau diselesaikan seperti apa. Nah, di dalam proses mediasi biasanya kuasa hukum itu juga kadang disuruh keluar supaya hal-hal yang bersifat mediasi tersebut hanya biar para pihak saja. Itu mekanisme yang selama ini berlaku dalam proses baik KUH perdata, dalam proses perkara perdata maupun dalam gugatan cerai dalam sebuah perkara baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, seperti itu. Bang, sebagai penggugat, seperti apa kondisi mental Baim sendiri Bang? Kalau itu Abang tanya langsung aja sama Abang dia. melihatnya kemarin malam bertemu Kalau sehat walafiat santai aja dia. Karena ini adalah perjalanan hidup dan ini adalah pilihan. Kalau seseorang sudah mengambil sikap, kita harus hormati. Saya tidak punya kepentingan. Kepentingan saya adalah kepentingan hukum, di mana proses ini harus sesuai dengan koridor hukum, harus sesuai dengan hukum acaranya, karena yang berselisih dalam perkara perceraian ini umat Islam, maka menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk memprosesnya. Tugas saya hanya mengarahkan sesuai dengan proses hukum yang benar. Kepentingan tidak ada, karena itu sengketa batin di antara mereka. Seperti itu. Sudah yakinkah Baim dengan keputusannya dia? Anda sudah mendengar sendiri pada saat dia menjelaskan. Saya pikir itu adalah bagian dari keputusan yang diambil. Saya ingatkan kembali
memerlukan waktu 1 tahun, memerlukan waktu 7 bulan. Jadi 1 tahun itu kejadian, setelah itu dia berpisah tempat tinggal, itu memakan waktu 7 bulan. Jadi saya pikir itu adalah waktu yang cukup untuk merenung, untuk memutuskan apa yang terbaik, apa yang harus dijalani selanjutnya di dalam bahtera rumah tangga ini. Apakah harus diakhiri atau harus tetap dijalankan. Nah, itu keputusan ada di tangan Mbak Im. Mbak Im sudah memikirkan secara masak karena waktu 7 bulan pisah tempat tinggal, 1 tahun lebih dia sudah menyampaikan sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari apa yang harus dia ambil. Saya pikir itu. Dalam mediasi kan segala kemungkinan masih bisa terjadi tuh Bang. Itu keputusan ada di tangan mereka. Apa yang terbaik mereka yang putuskan. Kita kuasa hukum pasti tidak mungkin akan melarang dan menyuruh. Keputusan ada di tangan mereka. Bang, sosok yang diduga sebagai orang ketiga sudah ramai ya Bang. Saya tidak akan menanggapi karena kalau saya menanggapi berarti proses persidangan saya buka hari ini. Tidak mau. Di dalam gugatan ada, tidak pernah ada inisial. Saya tidak boleh membuka sesuatu sedangkan proses sidangnya saja belum dimulai. Ikutin saja prosesnya seperti apa. Bang, ada tadi pagi di salah satu program televisi swasta, Mbak Im sempat berbicara melalui video call yang dimana banyak mempertanyakan hubungan Mbak Im Wong dengan OL. Gimana Bang? Apakah semalam ada obrolan terkait? Saya pantang membahas pribadi-pribadi. Kemarin hanya membahas besok itu sidang hari ini ya, jadi kemarin berarti sidang nanti hari Rabu itu seperti apa Bang? Dia bilang hadir wajib yang rapi. Hormati proses pengadilan, kita datang, kau nanti akan ditanya seperti ini biasanya. Pasti ditanya namamu siapa, apa benar. Yang kedua, terus benar tidak kau mengajukan permohonan ikrar talak. Yang ketiga, benar kau telah menunjuk kuasa hukum. Itu pasti rentetan pertanyaan yang wajib ditanyakan untuk memastikan benar tidaknya permohonan ini diajukan oleh seseorang tersebut. Berarti akan mengajukan juga terkait saksi-saksi yang mengetahui dong Bang? Banyak. Ada berapa kira-kira Bang? Nanti saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas semua ada buktinya. Bukti itu bisa saksi, bisa bukti tertulis, dan ada banyak hal yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak boleh sampaikan karena saya dilarang mendahului proses hukum, apalagi ini perkara perceraian. Apakah nanti saksi juga akan diminta salah satunya baby sister yang bekerja di kediaman Mbak Im dan Paula, Bang? Saya belum ketemu dengan saksi. Nanti kalau ketemu, dia siapa setelah sidang nanti saya sampaikan. Oke, Bang. Mungkin Mbak Im akan menyiapkan barang bukti apa aja Bang nanti dipersidangkan. Apakah ada bentuk CCTV yang konon kabarnya ini ya itu ada mengetahui adanya tentang pihak ketiga kejadian itu? Sidangnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Artinya semua itu harus disampaikan di sana, bukan di sini. Artinya sudah ada siapan itu juga? Akan disampaikan di pengadilan, tidak boleh disampaikan di luar pengadilan. Kita harus hormati proses ini seperti itu. Bang, ini kan netizen banyak yang malah berbalik juga nih Bang. Ada yang bilang katanya ini kok suami malah ngebongkar aib istri. Terus ada juga jangan-jangan suaminya atau apa, banyak pemberitaan dari netizen komentarnya beda-beda. Saya nggak nanggapin hal-hal yang di luar persoalan hukum. Yang jelas semuanya ada dalam gugatan. Dalam gugatan terperinci persoalannya dan itu menjadi hak dari Muhammad Ibrahim Wa Im Wong untuk menyampaikan apa yang terjadi
di dalam bahtera rumah tangganya. Jadi ini bukan persoalan salah benar, suka tidak suka, tapi ini adalah peristiwa dan itu adalah bagian dari fakta. Seseorang lagi menjalani perjalanan hidupnya dalam bahtera rumah tangga. Saya pikir itu. Jadi saya tidak akan masuk hal-hal yang pro kontra seperti itu. Yang jelas semuanya ada di dalam gugatan. Bang, nantinya bakalan ada ini gugatan harta gono gini atau gimana? Sementara tidak akan membahas itu. Bang, mungkin jelang sidang perdana perceraian nih, sempat abang dihubungin nggak dari kuasa hukum Paula sendiri, Bang? Mungkin ada tempat ini, Bang, ada pertemuan nggak, Bang? Saya nggak tahu. Dia rekan saya tapi saya nggak kenal. Oh, nggak kenal ya? Yang jelas advokat seluruh Indonesia itu adalah rekan sejawat bahasanya. Jadi rekan sejawat itu, semua advokat itu rekan sejawat. Nah, tinggal kalau yang lebih tua mungkin senior, mungkin junior. Tapi di dalam kode etiknya itu, semua advokat yang ada di Indonesia itu adalah rekan sejawat. Artinya mereka rekan kita semua. Seperti itu. Jadi tidak ada persoalan pribadi di antara advokat dan advokat yang lainnya. Semua menjalankan tugas profesi, semuanya menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diatur dalam undang-undang advokat. Seperti itu. Tapi Baim dan Paula sendiri diwajibkan datang nggak, Bang, untuk Wajib. Wajib ya, besok ya? Wajib. Bang, di sidang itu kan ada gugatan terkait talak cerai ya, dan juga gugatan terhadap hak asuh anak. Mekanismenya seperti apa, Bang, kalau Itu di jadi satu, nanti proses berjalan. Jadi terlalu masuk ke dalam proses hukum kalau saya jawab, dan sangat tidak etis kalau saya mendahului prosesnya. Prosesnya itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya tidak mau mendahului prosesnya, biar saja ikutin saja. Mungkin mekanisme di dalam proses sidang itu yang saya sampaikan. Tapi kalau sudah masuk kepada materi di dalam perkara tersebut, saya tidak etis untuk menyampaikan. Tapi anak-anak hari ini sampai semenjak Baim menggugat talak cerai itu, anak-anak sudah di Baim nih, Bang? Saya tidak melihat lagi informasi yang terakhir ya. Nanti coba hari ini insya Allah saya ketemu dia, coba akan saya tanyakan. Yang jelas beberapa hari yang lalu mereka ada di situ main-main sama-sama. Tapi saya tidak mungkin akan bertanya ada di mana, karena itu menjadi urusan pribadinya Baim. Nanti saya hari ini mungkin saya ketemu, mungkin kita akan tanya-tanya aja. Artinya abang bisa mengetahui nggak, Bang? Artinya nih Baim sendiri memperjuangkan hak asuh anak sendiri, Bang. Maksudnya? Maksudnya nanti dalam sidang ini Baim tetap memperjuangkan bahwa nanti hak asuhnya di tangan Baim sendiri, Bang. Itu anak yang menentukan sekarang. Jadi undang-undang udah berubah, surat edaran Mahkamah Agung juga sudah ada, undang-undang peradilan anak sudah ada, yang menentukan apa yang terbaik buat anak. Jadi jangan keliru. Jadi jangan terus dianggap bahwa si A yang berhak atau si B yang berhak ya, atau ayah atau ibu yang berhak. Dalam undang-undang peradilan anak dan juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung, apa yang terbaik buat anak itu yang didahulukan. Artinya kita kembalikan ke anak. Anak bisa diajak komunikasi, dia punya sikap, saya nyaman dengan siapa, nanti itu yang menjadi keputusan. Bukan berarti walaupun anak masih kategori di bawah umur, belum Iya, berarti justru karena anak ibu, anak di bawah umur, surat edarannya itu sudah tidak lagi menjadi patokan kepentingan hak absolut ibu atau hak absolut ayah. Jadi nanti dikembalikan ke anak, dibuktikan yang terbaik, yang terpenting, yang lebih bermanfaat buat anak itu dia diasuh hadonanya kepada siapa. Jadi nggak ada lagi seperti ini yang lebih berhak. Sudah terjadi perubahan paradigma di dalam menyikapi dan melindungi anak seperti itu. Oke. Oke.